Banyak orang mikir kalau jomblo itu aib ya. Katanya jomblo itu kesepian, gagal dalam cinta, atau tanda gak laku. Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Pernah gak sih kalian tuh Halo Sobat Amelia Motivasi, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat tentunya. Hari ini aku mau ngobrol topik yang mungkin sering banget bikin orang itu, apa ya, baper gitu. Bikin orang minder, bahkan kadang jadi bahan ejekan. Yes, tentang jomblo. Banyak orang mikir kalau jomblo itu aib ya. Katanya jomblo itu kesepian, gagal dalam cinta, atau tanda gak laku. Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Pernah gak sih kalian tuh kalau ternyata jomblo itu sebenarnya justru bentuk perlindungan Tuhan untuk kita. Bahkan bahkan bukan kita nggak laku, tapi emang belum waktunya aja gitu menemukan orang yang benar-benar tepat untuk kita. Bukan karena nggak ada yang apa ya, nggak ada gitu, tapi ada, tapi belum waktunya gitu. Kenapa aku bilang perlindungan? Karena menurut aku kalau kalian jomblo itu kayak apa ya, di banyaknya wanita-wanita laki-laki gitu yang kayak sudah pacaran juga, yang beda gitu, nanti beda gitu, beda guys, yang sudah pacaran itu beda gitu. Nanti kalian-kalian yang jomblo ini pasti akan dipertemukan dengan jodoh yang terjaga juga seperti kalian gitu, yang sudah menjaga diri kalian sendiri. Jadi ya udah, jomblo itu bukan, menurut aku ya, bukan hukuman gitu, tapi bentuk dari perlindungan yang gak semua orang itu tuh bisa dapat gitu. Jadi kalian harus apa, harus bersyukur, dan itu bukan hukuman. Dan hari ini kita akan kupas sedikit tentang kenapa jomblo itu melindungi kita. Bayangin deh, ada dua orang. Yang pertama, dia itu buru-buru pacaran karena takut dibilang jomblo. Akhirnya dia pacaran sama siapa aja gitu. Dia mau sama siapa aja deh, dia mau gitu. Awalnya manis, tapi lama-lama ribut, saling cemburu, waktu habis buat drama, dan akhirnya patah hati dan sakit hati. Sedangkan orang yang kedua, dia tuh memilih untuk jomblo. Awalnya diejek juga, katanya ih nggak laku, tapi dia santai gitu, dia pakai waktunya buat belajar skill baru, buat jalan sama keluarga, buat olahraga, buat nabung. Dan tahu nggak, beberapa tahun kemudian dia punya pekerjaan bagus, hidup stabil, dan baru ketemu pasangan yang benar-benar itu tuh sehat. Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih terlindungi? Orang yang buru-buru pacaran atau orang yang sabar jomblo sambil mempersiapkan diri? Ayo, yang mana? Coba kalian nilai deh. Pertama, jomblo itu jomblo itu melindungi kita dari sakit hati yang nggak perlu untuk kita rasakan gitu. Kalian tahu tahu kan gimana rasanya patah hati, nangis semalaman, makan gak enak, tidur gak nyenyak, bahkan ada yang sampai dia itu benar-benar trauma gitu, benar-benar dia tuh trauma sama orang untuk bisa percaya sama orang gitu. Kalau kita buru-buru punya pasangan cuman buat nggak dibilang jomblo, kemungkinan besar kita jatuh ke orang yang salah, dan hasilnya adalah luka, luka emosional. Dengan jomblo kita bisa belajar dulu untuk apa? Untuk mengenal diri, untuk mengenal diri sendiri. Kita bisa isi hati kita dengan hal-hal yang bikin kita kuat, bisa deketin diri kita ke Tuhan, bisa bangun persahabatan yang sehat, bisa belajar mengelola emosi. Kadang Tuhan itu sengaja bikin kita single biar kita nggak kena toxic relationship nggak paham gue, yang bisa bikin mental itu tuh hancur. Jadi bukan nggak ada yang nggak mau sama kamu gitu, tapi
bisa jadi Tuhan lagi lindungi kita dari orang yang salah, seperti itu. Pelindungan finansial dan waktu. Kedua, jomblo itu emang melindungi kita dari pengeluaran berlebihan dan waktu yang terbuang. Kalian tahu nggak, pacaran itu butuh biaya guys, jalan bareng, nonton, makan, beli kado, ongkos kesana kesini kemari, itu semua apa, butuh duit. Dan kalau hubungannya nggak sehat, semua pengorbanan itu bisa apa, bisa berakhir sia-sia. Sedangkan kalau kita jomblo, kita bisa fokus untuk apa, untuk menabung, untuk investasi. Bayangin, duit yang biasanya dipakai buat makan berdua bisa dipakai buat ikut kursus, nabung, DP rumah, atau invest buat masa depan. Itu kan lebih apa ya, lebih positif dan lebih bermanfaat. Bukan cuma soal duit, tapi juga waktu. Waktu yang biasanya habis buat drama, cemburu-cemburuan, bisa dipakai buat apa? Buat belajar, buat berkarya, olahraga, atau jalan sama teman-teman dan juga keluarga. Artinya, jomblo itu melindungi kita dari kehilangan fokus pada masa depan. Karena dengan kita jomblo, kita bisa lebih fokus, jauh lebih fokus untuk apa? Menata masa depan kita gitu. Yang ketiga, perlindungan spiritual dan jati diri. Kenapa kayak gitu? Jomblo itu memberi kesempatan untuk kenal diri sendiri lebih dalam. Jadi kamu bisa tuh kenal diri kamu lebih dalam sebelum kamu mengenal orang lain. Banyak orang nggak sadar kalau hubungan itu bisa bikin kita kehilangan jati diri. Kadang kita terlalu sibuk nyenengin pasangan sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi orang lain hanya biar apa? Biar dia nggak marah atau biar hubungan kita tetap aman. Dengan jomblo, kita belajar mengenal diri sendiri lebih dalam. Apa tujuan hidup kita gitu? Apa passion yang memang kita kita miliki? Apa kebahagiaan kita yang sesungguhnya gitu? Dan itu selain itu ya, fase jomblo juga bisa jadi waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bisa bahagia sendirian, itu tandanya kita udah siap nanti berbagi kebahagiaan sama orang lain. Karena kalau kita nggak bahagia dengan diri sendiri, gimana caranya kita bisa bikin orang lain bahagia gitu? Perspektif positif tentang jomblo. Coba lihat orang-orang sukses di luaran sana. Banyak dari mereka yang lama jomblo, tapi akhirnya apa? Ketemu pasangan yang tepat di waktu yang tepat. Mereka nggak buru-buru, mereka percaya bahwa ada proses yang harus dijalanin. Jomblo bukan berarti kesepian, jomblo bisa berarti bebas. Bebas berkembang, bebas jadi diri sendiri, bebas menentukan jalan hidup tanpa harus ketar sama drama orang lain. Jomblo bukan berarti gagal. Jomblo justru kesempatan emas untuk apa? Untuk membangun masa depan kita. Kesimpulannya dari topik yang aku ambil hari ini, jadi teman-teman, jomblo itu bukan kutukan, no. Jomblo itu bukan karena kita nggak laku, no. Tapi bisa jadi jomblo itu cara Tuhan melindungi kita dari hubungan yang salah, dari sakit hati yang nggak perlu dirasakan, dari pengeluaran yang nggak jelas, dan dari kehilangan jati diri. Jangan minder kalau masih single. Nikmati fase hidup ini, pakai untuk upgrade diri, bangun mimpi, dan deketin diri sama Tuhan. Karena ketika waktunya tiba, kita pasti dipertemukan dengan orang yang tepat. Oke, nah sekarang aku mau dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apa sih hal positif yang kalian dapatkan selama jomblo ini? Coba ya, tulis di kolom komentar. Aku tungguin. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang sadar bahwa jomblo itu bukan kelemahan, tapi perlindungan dari Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan takut jadi jomblo karena mungkin di situ ada perlindungan yang nggak kamu sadari. Oke? Dadah!